saudara sudah tua. Kacamatanya ketinggalan di situ. Ya, salam, selamat pagi. Sehat semuanya? Mungkin di antara kita ada yang bilang, Bu Gembala, tua kok enggak tahu kelihatan. Saya sudah 2 bulan tinggal di anak saya di TPI ya. Karena enggak boleh sama Pak Gembala, terus jangan ibadah dulu. Saya sedih hati saya, ya. Tapi saya ya sedih karena ingin ketemu dengan jemaat muka dengan muka ya. Saya puji Tuhan, ya. Minggu pertama saya sudah ikut ibadah Jumat Agung juga ya. Kita sudah memperingati hari kematian Yesus ya. Kematian Yesus sudah, kebangkitan sudah. Dan saat ini apa yang kita rasakan saudara setelah Yesus mati? Mungkin di Alkitab juga ada loh saudara, murid-murid Tuhan ya, yang sedih karena Yesus kok mati ya, secara kemanusiaan. Nanti saudara lihat sini ya sama-sama dengan saya. Ada 4 tipe anak Tuhan yang berlainan. Saudara di mana nanti ya? Saudara nanti gak usah angkat tangan ya. Pasti ada ya. Ada yang tipe pertama, ada tipe kedua, dan seterusnya ya. Ada pagi hari ini saya bersyukur kalau semua kita sehat ya. Saya juga sehat biarpun saya tidak kemana-mana ya saudara. Saya itu ingin besuk, ingin ikut senam, tidak boleh anak-anak saya ya. Sebetulnya tidak apa-apa ya. Saya ingin seperti orang yang tua-tua itu loh saudara ya. Saya utamakan bagi mereka yang tidak bisa ke gereja, orang tua itu saya biarpun tidak boleh sudah, saya cuma hanya berdoa ya. Pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Kemurahan Tuhan kalau saya masih bisa ada sebagaimana saya ada ya. Terutama dari Tuhan. Kedua berkat doa jemaat semua ya. Saudara tetap ingat sama saya enggak? Halo. Ingat ya, karena saya adalah ibu gembala. Ya, ibu rohani. Yang melahirkan saudara secara tubuh yaitu orang tua saudara ya. Saya juga selalu mendoakan semua jemaat. Ya biarpun tidak ketemu muka dengan muka ya. Mari langsung saja pada pagi hari ini firman Tuhan saya akan berikan judul sebab Yesus hidup ada hari esok. Di antara kita saya mau tanya ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya ya. Tuhan Yesus itu kok enggak datang-datang ya? Dari saya dulu masih kecil sampai sekarang. Saya beberapa hari yang lalu, saudara tidak tahu merasa apa enggak ya? Ada gempa, betul enggak? Halo? Siapa yang merasa ada gempa? Yang merasa? Aneh ya, saya aneh. Pada waktu ada gempa itu saya akan mau tidur ya saudara. Tapi saya mau tidur, saya ambil setrikaan itu, saya ingat balik mungkin mau setrika, saya keluarkan setrikaan itu karena saya mau setrika di kamar ya. Apa terjadi? Sebelum saya keluar dari kamar, besi ranjang saya itu kelinting-kelinting gitu loh. Tapi saya enggak goyang-goyang ya. Saya keluar terus saya bilang gini, buyut saya ya. "Ma, ada gempa." "Mana Fit, ada gempa?" "Ya ini, sofaku goyang-goyang, Mak." Dia kan pakai kasur ya. Loh, puji Tuhan saya kok enggak terasa. Anak saya Rosa di kamar mandi, dia mandi. Katanya sepertinya dia akan punya vertigo ya. Dikira dia vertigonya kumat ya. Terus ada dia mencuci pakaian mungkin ya, kok goyang itu embernya ya. Nah, tapi saya kok enggak terasa apa-apa. Malam itu saya bilang, "Ma, keluar loh. Di sini keluar semua." Ada ya. Nanti ada susulan kedua, ndak wis jiwaku Tuhan yang punya. Saya hanya di luar. "Ma, jangan dikunci kamarnya." Sibuk ya. Ya bukan saya mencobai Tuhan, bukan ya. Jiwaku Tuhan yang punya. Saya bilang saya di luar duduk di kursi, bukan di luar rumah, di dalam rumah, tapi saya ada kursi dekat situ. Saya berdoa, saya hanya berdoa ya. Nah ini loh ya. Jadi mari kita belajar tetap dekat dengan Tuhan, jangan takut ya. Ayo saya akan bacakan ya. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Ini pegang ya. Tuhan sudah mati, bangkit, hidup kemana? Langsung naik ke surga? Tidak ya. Saya ingat emak saya ya. Ingat orang kuno-kuno. Kalau ada yang meninggal,
terus klotek itu, nah, oh iku mae teko. Loh, kok saya baca kok sama dengan firman Tuhan ya? Yesus bangkit terus naik ke surga, betul? Langsung naik surga, betul enggak? Halo? Harus tahu ya. Saya dulu enggak tahu dulu, saya kira bangkit terus enggak tahu dulu, sekarang sudah tahu firman ya. Jadi masih tinggal di mana? Di bumi berapa hari? Berapa hari? Betul enggak orang kuno itu? Petang puluh dinone iki anu lah. Iya toh, enggak percaya dia. Cuma lho kok bisa pas itu loh. Mengapa kok langsung naik surga Yesus? Nah ini loh. Kenapa tidak naik langsung ke surga? Karena dia mau bertanggung jawab. Seperti orang tua kalau pergi ya. Wis aku tak lungo. Apa wis anakku mangan opo gak mau mangan ya wis gitu. Ada gitu enggak orang tua? Ya. Tidak toh, pasti disiapkan. 3 hari pergi ini mana tinggal mana sih ya gini-gini. Ya toh? Telur ada, super mie ada. Itu dipersiapkan. Bertanggung jawab. Tuhan begitu Saudara ya. Saya juga mengerti, mungkin di antara kita juga ada yang mengerti. Nah ini ada 4 tipe ya anak Tuhan ini. Murid Tuhan ya. Baca Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 4 ya. Oh iya ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu, nah dia. Itu ya. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah ini loh, memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, perhatikan ya, selama 40 hari Yesus berulang-ulang, nah ini berkali-kali, balik-balik ya, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang ya, bukan sekali ya. Mengapa kok berulang-ulang? Seperti orang tua, hati-hati loh ya, hati-hati balik-balik ya, karena itu perlu, penting ya, supaya ingat gak lupa. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, ini ya, awas hati-hati, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah ini Tuhan sudah berpesan ya, terjadi pujian ya. Biar bumi bergoyang ya, gempa tadi, longsor di NTT ya. Jangan takut ya. Katakan tapi janji Tuhan tidak pernah baru, pegang janji Tuhan. Ya, ini ada 4 tipe ya. Yang pertama yaitu kita baca di dalam pasal Yohanes juga ya. Oh tadi Kisah Rasul, sekarang Yohanes ya. Yohanes 20, saya ambil di sini, dan 21 saja ya. Ada 4 tipe anak Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita juga pasti lain-lainnya, karakternya masing-masing ya. Iman kita juga masing-masing, tidak sama ya. Manusianya sama tapi apa yang kita ada ini lain-lain ya. Ini dikatakan pasal 20 ayat yang 11, saya tidak bacakan semua, cuma saya sekilas saja. Saya akan terangkan saja ya. Di sini ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Ya. Dia itu pergi ke kubur Yesus ya. Nah ini loh. Mau beri rempah-rempah mungkin ya. Ini di sini dikatakan ya. Dikatakan
Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Nah ini loh, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Mengapa menangis? Karena dia punya Tuhannya mati. Loh. Ya tadi Tuhan berpesan toh dalam Kisah Rasul. Iya toh? Dia harus mati, bangkit dan naik ke surga. Nah ini loh, tipe anak Tuhan yang pertama, dia adalah suka sedih. Ya. Sedih. Menangis toh, sedih ya. Dan lupa akan firman Tuhan. Bukan saudara saya sendiri kadang lupa firman ya. Tapi jangan sampai lupa terus, ingat lagi ya. Nah ini. Dikatakan kenapa dia kok menangis? Memang Tuhan harus mati. Harus mati ya. Secara kemanusiaannya mati 3 hari. Hari ketiga bangkit itu harus tahu. Ya. Dikatakan menangis, mengapa kok menangis? Iya katanya Yesus saya ini diambil orang. Loh kok diambil orang? Ya. Di situ ada 2 malaikat di mayat Tuhan Yesus di kepala dan di kaki ya. Ya kenapa kamu nangis? Iya Yesusku diambil orang, tidak ada mana. Lah itu loh. Itu bantut ya. Jangan sampai ada di antara kita ya yang was-was akan janji Tuhan, pesan Tuhan ya. Jadi dikatakan dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit ya. Nah ini Yesus itu menampakkan diri, membuktikan bahwa dia betul-betul hidup. Hebat Tuhan ya. Nah ini loh. Jadi kalau Tuhan langsung ke surga, berantakan ya seperti sekarang di sini Pak Modi pergi ya, terus tidak diserahkan sama siapa, loh, berantakan semua toh. Pasti oh ini ya hari ini kamu ya ini nih diatur dengan baik. Tuhan begitu, ya mengatur murid-muridnya seperti orang tua tuh genakno anak-anak ya, genakno kamu gini ya. Nah, Tuhan itu luar biasa ya, menampakkan diri itu loh kepada Maria Magdalena. Mengapa kamu menangis? Tuhan mengatakan Maria, baru dia sadar. Oh itu Yesus ya. Dia bilang ayo kasih tahu kepada saudara-saudaramu ya bahwa aku sudah hidup. Itu loh ya, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Jadi jangan sampai kita gampang sedih, gampang frustasi. Ya. Tapi biar kita selalu ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan dan simpan dalam hati kita supaya kita kuat. Ya. Kalau tanpa firman Tuhan kita tidak bisa kuat, Saudara. Jawaban dalam hidup kita adalah firman Allah. Ya. Jadi jangan sedih. Jangan gampang putus asa, nangis ya. Seperti Maria Magdalena. Nah, yang kedua yaitu tipe yang kedua anak Tuhan yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nah ini ya. Pada waktu murid-murid berkumpul karena mereka itu takut kepada orang Yahudi ya. Dikatakan hari sudah malam pada hari pertama minggu itu ya. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat ya dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah itu loh. Pintu terkunci bisa masuk enggak? Tuhan adalah roh ya. Iblis juga setan ada roh setan, roh Tuhan. Biarpun dikunci bisa masuk. Ya, ini ya. Luar biasa Tuhan cinta ya, dikatakan tadi kasihnya Tuhan luar biasa ya, tidak ada bandingannya ya. Dikatakan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, nah itu ya, pada waktu itu, nah itu Tuhan itu maha tahu. Ya, murid-murid Tuhan apa pada waktu itu apa tadi? Takut kepada orang Yahudi. Langsung Tuhan datanglah Yesus. Nah itu loh, maha tahu. Saya berapa hari ini ya, pikiran saya ini uang. Luar biasa Tuhan ya, maha tahu, maha hadir di hati kita. Apa yang tidak diduga diberi oleh sabdanya ya. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Ada seorang jemaat saya lama tidak pergi, tapi saya selalu doakan mereka ya semua. Geluran, melaten. Loh,
Tante, ada tamu, siapa? Surannya ini tante ini mau ngasih berkat. Tuh. Pikiran uang, uang tahu datang ya. Ini loh, luar biasa Tuhan ya. 2 kali saudara. Mantu saya ulang tahun ya. Ini namanya ulang tahun ya, biarpun kalau ada berkat tak kasih ya kan. Duh, juga begitu ada yang ngasih. Tidak saya sangka loh, saya tidak berharap manusia ya. Itu loh, ini Tuhan hadir ya. Jadi pada waktu takut Tuhan hadir. Dikatakan apa? Bukan hadir tok berdiri begini saudara ya. Tidak ya. Katakan damai sejahtera. Kau bilang ini loh kata kasih uang. Kok enggak? Kalau orang takut perlu apa? Kalau orang takut perlu penghiburan toh. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Berarti Tuhan ingin jangan kamu takut. Ini aku tapi tidak tahu dia dikatakan di sini ya. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu ya. 2 kali Tuhan katakan 21. Maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi Tuhan itu datang ya untuk memberikan damai sejahtera. Kalau seperti Maria tidak ada sejahtera, dia sedih nangis sih. Kita anak Tuhan pasti harus ada damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita kalau punya damai dari Tuhan, pasti ada sukacita. Ya, orang rugi masa bisa nyanyi. Saya dulu tidak pernah lihat, dikasih tahu saya di YouTube ya. Namanya Debbie Bashir. Saudara kalau banyak tes ya. Katakan kalau kamu marah nyanyi, bisa enggak? Marah kok suruh nyanyi. Ya, ada cerita suami istri, suaminya selingkuh. Kalau pulang mesti istrinya marah-marah. Ya. Tapi Debbie Bashir bilang, dinasehati, jangan kamu marah. Kalau suaminya pulang, siapkan makanan, minuman, air mandi dan sebagainya. Akhirnya apa jadi saudara? Saudara pasti ketawa ya. Sudah beberapa kali karena dia disuruh pendetanya ya, harus kamu kerjakan ini. Sudah berapa hari kemudian ya, suami bilang gini, kalau saya pulang istri saya marah-marah, saya mau cerai dia. Saudara tahu, waktu suaminya pulang, istrinya nyanyi saudara. Nyanyinya lucu, bukan nyanyi apa namanya dengan apa ya? Nyanyinya itu dengan keras ya. Dikatakan bukan ajarilah, bukannya ajarilah kami ini. Jadi sebenarnya kan terpaksa dia ya, terpaksa karena disuruh pendetanya. Ajarilah kami ini, seperti nyentak-nyentak itu dia saudara. Sudah akhirnya kamu kok nyanyi, biasanya kok marah ya, tapi nyanyinya kok. Terus besok pagi lagi nyanyinya tidak seperti itu, agak lembut sedikit ya. Seterusnya dan seterusnya. Saudara tahu, melalui istrinya yang menyanyi itu, suaminya bertobat dan menjadi pendeta. Nah itu loh, sulit orang mau marah kok nyanyi. Bersyukur firman Tuhan ya. Nah itu loh. Ya, nah, sudah ya 2. Sekarang 3. Yaitu tipe yang ketiga. Tadi apa tadi? Takut ya, yang kedua ya. Jangan takut. Tuhan di sisimu, tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Ingat pujian, ingat firman. Supaya kuat iman kita ya. Biarpun pandemi nggak apa-apa. Bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Tipe ketiga yaitu Thomas. Thomas itu boleh dikatakan anak murid Tuhan yang suka bolos. Siapa sih yang suka ya, suka bolosan. Pada waktu Yesus datang tidak ada Thomas. Katanya sing anak, iya waktu itu saya sekolah enggak masuk, jadi enggak tahu apa mau jawab apa ya. Thomas begitu, ya. Dia enggak percaya dia akan sengsaranya kayak Yesus. Ya dikasih tahu sama teman-temannya yang lain ya di sini katakan, ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang, itu tidak ada. Kalau sakit lainnya, kalau mungkin bepergian lainnya. Maka kata murid-murid,
yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat. Nah ini jangan sampai kita ya, itu orang bagaimana itu ya, murid Tuhan itu nggak tahu. Sebelum aku mencocokkan tanganku ke luka Tuhan Yesus, ke lubangnya ya, lambungnya ya, lubang tangannya ya, tidak percaya. Nah itu murid yang apa tadi sini tidak percaya, tipe murid yang tidak percaya. Kita harus percaya ya. Dikatakan di sini, berbahagialah kamu biarpun kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Enggak percaya aku mana? Kalau aku melihat baru percaya. Jangan seperti Thomas, tidak percaya. Ya. Terus ya, tipe yang keempat ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tuhan itu kalau menjawab doa kita tepat. Kamu perlu apa sekarang? Uang, kasih. Jodoh, keturunan. Tapi kalau belum jangan marah, ya toh. Saya minta kalau udah dikasih. Oh saya tidak minta, Tuhan tahu kok. Ya toh. Sebelum ada sepatah kata di mulutmu, Tuhan sudah maha tahu. Mintalah kamu diberi. Kalau belum diberi, bukan tidak diberi ya. Kalau belum diberi jangan marah. Seperti ini loh. Murid Tuhan tipe keempat, boleh enggak kecewa dengan Tuhan? Oh Tuhan tidak adil. Anak saya kok mati, kena corona. Suami saya misalnya ya. Loh, jangan lupa seperti murid-murid lupa firman. Jangan lupa firman. Jiwaku Tuhan yang punya. Mati hidup haknya Tuhan, jangan haknya kita. Debbie Basir ini sekeluarga kena COVID saudara. Kurang mati. Sampai sekarang masih melayani kemana-mana. Mengalami kecelakaan apa ya. Tuhan kasih mobil, luar biasa. Awalnya dia itu sangat sengsara dia itu. Jangan enak sekarangnya ya. Kesaksiannya itu dia diusir oleh orang tuanya. Karena dia jadi anak Tuhan, melayani Tuhan. Diusir, nggak boleh bawa apa-apa, cuma hanya baju di tubuh ini. Satu setel ya. Aku mau lihat kamu pergi kamu ikut Yesus, tak liatin sih bisa hidup enggak kamu. Sampai sekarang dipakai Tuhan ya. Pakai kalung, bajunya ganti-ganti ya. Anak-anaknya berkati, suami, aduh luar biasa ya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, jangan takut. Diusir oleh keluarga enggak apa-apa, karena Yesus loh. Bukan diusir karena permisi kata, karena ngambil uang misalnya. Nipu, enggak. Diusir karena Yesus, pasti Yesus membela supaya mereka celik mata rohaninya ya. Oh iya, akhirnya damai dengan orang tua ya, itu loh ya. Ini Petrus ya, saya bacakan sini ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas dan teman-teman yang lain ya. Dikatakan Simon Petrus itu dia kecewa. Nah ini, kecewa dengan Tuhan ya. Loh Tuhanku kok mati aku ditinggal ya. Ya toh. Lah aku ya opo gimana opo? Ya opo dan ya opo ya toh. Seperti orang tuanya permisi kata ditinggal papa misalnya. Ya opo aku ndak papa rek, behe papa kayak aku duit. Nah itu loh. Seperti itu Petrus itu. Itu murid Tuhan loh saudara, kok bisa begitu? Dia bilang dulu kan dia penghasilannya kan menangkap ikan ya. Dia bilang, aku tak tangkap ikan lagi ya, menjala ikan aku. Biar dapat uang, saya bisa makan. Nah itu, meremehkan Tuhan ya, kecewa dengan Tuhan. Ya boleh. Siapa sih yang kecewa dengan Tuhan ya? Jangan sampai ya. Dikatakan, ya aku juga, kawan-kawan bilang, aku juga mau ikut, mau jala ikan. Ya, karena dia mangkel, kecewa dengan Tuhan. Oh, Tuhan kok mati, aku ditinggal ya, bagaimana dan sebagainya. Nah, terus dikatakan di sini, kata Simon Petrus kepada mereka, ya ini aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepada
kami pergi juga dengan engkau. Jadi kawan-kawannya mau ikut ya. Ya aku melok ya. Malam itu mereka tidak lain loh. Malam itu mereka tidak terus kan menangkap apa-apa kecelik pitik. Ya. Itu memang Tuhan sengaja bisa mendatangkan berkat, bisa mencabut dulu. Tuhan ingin menampakkan dirinya, iki lo aku. Kok kon balik maneh menjala ikan? Aku ini sanggup, Tuhan bilang. Iya kan? Menjamin di dunia ini dan di akhirat nanti. Firman Tuhan punya kita ini loh. Kalau kita punya firman itu tenang. Hanya dekat Allah aku tenang. Bisa makan terima kasih. Jangan lihat orang itu kaya yo. Mobilnya berapa, rumah. Nggak usah. Bukan waktunya sekarang. Orang kaya belum tentu selamat. Bukan orang kaya semua loh ya. Kalau ada gempa, banjir, kebakaran. Kekayaan perlu enggak? Ludes kagak ada artinya. Mobil-mobil kintir. Tahu ya toh. Jadi bukan enggak boleh kaya, boleh. Tapi mari kita belajar pandang kepada Yesus. Dia sumbernya berkat, sumber keselamatan terutama ya. Sumber segalanya. Dialah segalanya. Ada pujian katakan. Gitu loh. Asal kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Punya firman Tuhan dan mau melakukan firman. Kalau sakit sedih Tuhan. Saya ini gatal-gatal. Ini namanya orang tua ya. Katanya dokter tuh kulitnya sensitif. Anak saya bilang, gak boleh kotor-kotor mama gitu. Bagaimana saya mau seperti patung duduk ya. Aduh Tuhan tolong. Ya saya usir. Kadang gak gatal, kadang itu loh. Jadi percobaan, ujian, rintangan tuh selalu mengganggu kita. Tapi bagaimana respon kita ini? Ini loh. Saya bilang, saya sudah tahu saya waktu di TP itu, permisi kata ya. Telinga saya ini, permisi kata seperti ada kerak-kerak merah saudara. Saya agak kurang ajar sama Tuhan ya. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau kan berkuasa menyembuhkan orang kusta. Saya bilang gitu. Masuk saya begini saja tidak sembuh Tuhan. Ya. Cucu saya heran. Loh mak, telinganya mak kok merah. Terus di itu loh, saya itu konsultasi sama dokter di HP ya. Di foto bagaimana? Merah saudara. Tidak pernah saya selama hidup tidak pernah gitu. Ya. Terus tapi sebelumnya saya dapat obat, malamnya kayak sembah-sembah saya angkat tangan saudara ya dulu. Tuhan selalu hadir ya, jangan lupa ya. Ini kesaksian hidup ini. Luar biasa ya. Saudara tahu, permisi kata ya, keluar air ya. Gak enak baunya, aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Terima kasih Tuhan, saya bilang terima kasih, saya tidak marah. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, berkat. Jadi bukan hanya uang berkat, rumah besar, mobil, bukan. Penyakit juga jadi gatal. Tante kenapa tangannya? Berkat. Gatal, tidak apa-apa ya. Ingat sengsaranya Ayub, belum apa-apa kita kan? Halo? Bapak Ayub, sampai badannya dari ujung rambut ke kaki luka. Siapa di sini yang pernah begitu? Hartanya ludes. Ya sudah bentar lagi ya. Jadi tipe yang keempat itu adalah seperti tadi Petrus ya. Dia kecewa dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan apa? Tidak ngasih ikan sama sekali. Apa terjadi di sini? Dikatakan Tuhan itu tidak jahat ya. Tuhan Yesus baik. Ayo. Sungguh amat baik. Kok tidak dapat ikan ya aku ya. Nah itu. Mungkin tidak doa dia mangkel berangkat. Aku iso kok. Nah, menurut kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkatakan jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, apa terjadi di sini? Yesus sangat tahu, maha tahu ya. Ketika hari mulai siang. Kalau menjala ikan malam apa siang? Halo? Saya tahunya malam ya, gelap. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada barang mustahil. Manusia bilang malam, Tuhan siang, pagi. Dikatakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu
Waktu apa? Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, ya. Waktu pagi, siang, malam diberkati, ya. Nah, ini ketika si Pentekoste, katakan murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah tidak tahu loh, itu tidak tahu itu bagaimana, ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, itu loh. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, mungkin nyentak ya, gak ada. Mungkin gitu siapa, mungkin tidak tahu kalau itu Yesus, ya. Nah, ini akhirnya berkata apa? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Banyak apa sedikit? Apa cukupan? Sampai mau robek ya jalannya itu loh. Pas kalau Tuhan berkati, ya, Tuhan bilang, makanya kamu jangan, enggak Tuhan, kalau manusia kan, maka kasih dimarah dulu baru kasih berkat, ya, Tuhan enggak. Loh. Padahal Tuhan tahu loh hati mereka, ya, cemas pada Tuhan, mangkel. Tuhan bilang, tebarkan sebelah kanan, ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita hebat. Keperluan apa kita saat ini saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi Tuhan Maha tahu. Jangan sedih seperti Maria, seperti tidak ada harapan, putus asa, ya. Jangan seperti siapa lagi tadi, takut, murid-murid Tuhan takut pada manusia. Jangan takut manusia, bilang takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh maupun jiwa. Firman Tuhan katakan kan di Matius itu 10:28 kalau tidak salah, ya. Nah itu, jangan takut manusia, takut pada orang Yahudi. Allah apa takut, jiwaku Tuhan yang punya kok. Jangan seperti Thomas, gak percayaan, ya. Gak percaya aku, gak delok dewek. Ndi Pak Pendeta ngomong tok, aku delok sih. Nah itu loh misalnya itu. 4, seperti siapa? Murid-murid Tuhan kecewa dengan Tuhan, ya. Balik mana aku tak nyambut gawe, ah. Ya apa melayani Tuhan aku? Nyambut gawe aku oleh duit akeh. Yang gereja oleh duit apa? Nah itu. Jangan. Ya, kita melayani Tuhan bukan cari uang. Ya, tapi cari apa? Cari Tuhan, sumbernya uang. Melayani, membalas kasih Tuhan. Ada pendeta, kayak apa aku? Kayak biro. Target seperti ya. Terima kasih Tuhan, saya sehat. Saya mau melayani Tuhan. Biarpun saya mungkin dapat dari gereja berapa uang ini. Di sana 1 juta, di sini 500. Itu namanya tidak melayani Tuhan, melayani uang, harta. Tidak usah. Yang penting kita ini melayani. Seperti saya, ya. Orang itu saya tidak nyangka kalau memberi saya loh. Tidak pernah ngasih saya. Jemaat lama iya Ci, saya dulu disembayangi. Didoano sama Om Swi. Oh saya eling di aku ta. Oh puji Tuhan, saya juga ingat loh tak doano. Biarpun tidak satu-satu nama mungkin lupa, ya. Di daerah Braon, Melaten, Geluran, semua. Karena anakku, anak rohani, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi jangan lupa semua sudah tahu Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, apa pesan Tuhan dikatakan di sini? Tuhan melarang meninggalkan Yerusalem. Tidak boleh kita meninggalkannya seperti Thomas bolosan, ya. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, ya. Bertekun sehati, ya. Berdoa, itu di dalam Kisah Rasul, ya. Menantikan janji Bapak. Janji manusia bisa lupa, bisa ngelupa, ya, bisa bujuk. Tapi ingat janji Tuhan tuh iya dan biar sekolah lo mana 2021 ini kok belum datang. Ingat banjir, semua itu kan firman Tuhan. Matius baca akhir zaman, ya. Nabi palsu, Kristus palsu, antikris, hati-hati, ya. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Menantikan janji. Orang nanti tuh malas, ya. Seperti si Injong, ya, dulu Ibu Gayus, ya. Tunggu di sini Bu Gayus, nanti saya jemput, ada persekutuan. Nunggu mungkin berjam-jam, ya. Tidak enak kalau orang nunggu, ya. Tapi kita harus sabar menanti janji
Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku pergi tidak meninggalkan kamu. Aku pergi, dikatakan Yohanes 14 ya, akan menyediakan tempat bagimu. Orang tua saja kaya ya, Eli. Kayak tukang rumah, tukang mobil, itu orang tua di dunia, apalagi Tuhan Yesus ya. Rumahku di surga ya. Rumahku ada di surga. Jangan khawatir ya. Katakan aku pergi tidak menelantarkan kamu. Aku akan mengirim penolong yang lain. Yohanes 14 itu dikatakan 26 ya. Nah, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, mengingatkan kamu ya, menasihatkan kamu. Jangan lupa seperti muridmu tadi lupakan janji Tuhan ya. Nah itu, sehingga ada yang nangis ya, ada yang takut, ada yang tidak percaya. Nah itu loh, karena apa? Lupa pesannya Tuhan, lupa firman Tuhan ya. Ada yang kecewa, jangan sampai ya, empatin tadi ya. Mari kita mau tetap ingat firman Tuhan, jangan ragu ya, jangan bimbang, jangan cemas ya, jangan takut tadi ya. Tapi kita selalu harus ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Itu makanan rohani kita ya. Makanan jasmani mungkin belinya mahal-mahal ya. Enak-enak mungkin yang kaya-kaya itu ya. Permisi kata, cuma hanya di sini. Masuk perut, keluar di belakang ya. Tapi firman Tuhan ini makanan yang kekal. Ya. Dalam pikiran, hati. Nah itu loh ya. Jadi selalu bisa bertumbuh ya. Puji Tuhan, biarlah kita tahu bahwa Yesus itu harus mati karena dosa-dosa kita. Dia bangkit hari ketiga. Tuhan sudah kasih tahu, aku harus mengalami sengsara, mati. Dan nanti hari ketiga aku bangkit, sudah dikasih tahu. Lah kok nangis di kuburan? Kok cari Tuhan, Tuhanku hilang, diambil siapa ya? Nah itu loh ya, takut, cemas. Jangan ya, mari kita belajar sama-sama, saya juga belajar. Tetap pegang firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Apapun yang terjadi ya, kita bersama Yesus bisa melakukan perkara yang besar ya. Jangan takut sama COVID. Udah waktunya mati. Buat apa takut sama virus yang kecil? Tuhan kita terbesar. Buktinya Debbie Basir nggak mati, sekeluarga dia mengalami COVID. Dia tidak kecewa, tidak takut. Nyanyi, makan yang banyak. Kasih tahu anak-anak, ayo di kamar, karantina. Nah, itu loh ya. Doa syafaat, nyanyi-nyanyi. Nah itu loh, itu anak Tuhan yang sejati. Ya puji Tuhan, biar kita semuanya saling mendoakan ya. Saling mendoakan yang lain, saling memberkati, saling menasehati, saling itu sudah waktunya sekarang ini. Jangan ada yang sakit hati, dengki, iri hati, dibuang. Ya, yang perlu kita saling memperhatikan. Ingat, puji Tuhan ya, Tuhan mencintai kita semuanya. Saya tidak tahu hari ini saudara mengalami apa, tapi yang penting firman Tuhan katakan, Yesus selalu hadir. Amin. Selalu hadir di sisimu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Lo nyanyi jangan lupa ya. Sekelilingku ada Tuhan, kok takut, nangis, cemas. Aduh, dibuang. Ucap syukur kata Rasul Paulus dalam segala hal. Sukacita, dia katakan damai sejahteraku sendiri ku berikan padamu. Buat apa nak tua sedih, tumpang tangan? Oh aku tidak dapat apa-apa ya. Ya puji Tuhan. Tuhan berkati. Nyanyi sekali ya, nyanyi satu kali. Sebab dia hidup ada hari esok ya, sekali saja ya. Haleluya. Sebab Yesus hidup, haleluya. Ada hari esok. Sebab Yesus
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sempurnakan uraian firman Tuhan yang saya sampaikan Tuhan. Mungkin kurang sempurna, Tuhan yang menyempurnakan, supaya semua jemaat diberkati, penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau campur tangan apa yang mereka perlukan saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih biar jiwaku selalu diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan kami kepada Tuhan. Biar akhirnya firman Tuhan pada pagi ini boleh kami simpan dalam hati kami. Kami mau belajar tetap mempercayai firman Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apa saja. Kami tidak gampang cemas, tapi kami selalu mempercayai akan firman Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua.